Klausa adalah satuan gramatikal berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat dan mempunyai potensi untuk menjadi kalimat. Klausa juga merupakan unsur kalimat karena sebagian besar kalimat terdiri dari dua unsur klausa. Klausa adalah satuan gramatik yang terdiri atas predikat baik diikuti oleh subjek, objek, pelengkap, keterangan atau tidak dan merupakan bagian dari kalimat. Nah, ada beberapa pendapat ahli yang menjelaskan mengenai klausa. Di antaranya adalah Krida Laksana yang menyatakan bahwa klausa adalah satuan gramatikal berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat dan mempunyai potensi untuk menjadi kalimat. Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Ramlan yang menjelaskan bahwa klausa dijelaskan sebagai satuan gramatik yang terdiri atas predikat baik disertai subjek, objek, pelengkap, dan keterangan atau tidak. Dengan ringkas, klausa ialah dalam kurung subjek, predikat, dalam kurung objek, dalam kurung pelengkap, dalam kurung keterangan. Tanda kurung menandakan bahwa apa yang terletak dalam kurung itu bersifat mana suka, artinya boleh ada dan boleh juga tidak ada. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, klausa adalah satuan gramatikal yang unsur-unsurnya minimal terdiri dari subjek dan predikat, dan maksimal unsurnya terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya seperti, saya makan, saya sedang makan nasi, saya sedang makan nasi kemarin, saya sedang memasakkan nasi kakakku. Ada 3 dasar yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan klausa. Yang pertama yaitu klasifikasi klausa berdasarkan struktur internnya. Yang kedua yaitu klasifikasi klausa berdasarkan ada tidaknya unsur negasi yang menegatifkan predikat. Yang ketiga klasifikasi klausa yang berdasarkan kategori frasa yang menduduki fungsi predikat. A yaitu klasifikasi klausa berdasarkan struktur internnya. Klasifikasi klausa berdasarkan struktur internya mengacu pada hadir atau hadir tidaknya unsur inti klausa yaitu subjek dan predikat. Dengan demikian, unsur ini klausa yang tidak bisa hadir, yang bisa tidak hadir adalah subjek, sedangkan predikat sebagai unsur inti klausa harus selalu hadir. Nah, yang pertama yaitu klasifikasi klausa berdasarkan ada tidaknya unsur negasi yang secara gramatik menegatifkan predikat. Unsur negasi yang dimaksud adalah kata tidak, tak, bukan, belum, dan jangan. Klasifikasi berdasarkan ada tidaknya unsur negasi yang secara gramatik menegatifkan P menghasilkan yaitu klausa positif dan klausa negatif. Klausa positif di sini adalah klausa yang ditandai tidak adanya unsur negasi yang menegatifkan P. Contohnya yaitu Ari seorang pesepak bola terkenal. Contoh kedua yaitu mahasiswa itu mengerjakan tugas. Nah, di sini tidak terdapat kata tak, tidak, bukan ataupun jangan. Nah, yang kedua yaitu klausa negatif. Klausa negatif adalah klausa yang ditandai dengan adanya unsur negasi yang menegatifkan P. Nah, seperti yang kita ketahui, unsur negasi seperti bukan, tidak, jangan, dan tak. Nah, contohnya klausa negatif itu sendiri yaitu Ari bukan seorang pesepak bola terkenal. Mahasiswa itu belum mengerjakan tugas. Nah, terdapat kata bukan dan belum pada contoh yang telah saya paparkan. Nah, di sini adalah perbedaan antara klausa positif dan klausa negatif. Klasifikasi klausa berdasarkan kategori frasa yang menduduki fungsi P. Klausa dapat diklasifikasikan menjadi 6 klausa. Yang pertama yaitu klausa nominan. Klausa nomina adalah klausa yang P-nya berupa frasa yang termasuk kategori frasa nomina. Contohnya, dia seorang sukarelawan. Mereka bukan sopir angkot. Nenek saya penari. Yang kedua yaitu klausa verba.
Klausa verba adalah klausa yang P-nya berupa frasa yang termasuk kategori frasa verba. Contohnya, dia membantu para korban banjir. Pemuda itu menolong nenek tua. Yang ketiga, klausa adjektiva. Klausa adjektiva adalah klausa yang P-nya berupa frasa yang termasuk kategori frasa adjektiva. Contohnya, adiknya sangat gemuk, hotel itu sudah tua, gedung itu sangat tinggi. Yang keempat, klausa numeralia. Klausa numeralia adalah klausa yang P-nya berupa frasa yang termasuk kategori numeralia. Contohnya, anaknya 5 ekor, mahasiswanya 9 orang, temannya 20 orang. Yang kelima, klausa preposisional. Klausa preposisional adalah klausa yang P-nya berupa frasa yang termasuk kategori frasa preposisional. Contohnya, sepatu itu di bawah meja, baju saya di dalam lemari, orang tuanya di Jakarta. Yang keenam, klausa pronomia. Klausa pronomial adalah klausa yang P-nya berupa frasa yang termasuk kategori pronomial. Contohnya, hakim memutuskan bahwa dialah yang bersalah. Sudah diputuskan bahwa ketuanya kamu dan wakilnya saya. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi klausa berdasarkan potensinya untuk menjadi kalimat. Klasifikasi klausa berdasarkan potensinya untuk menjadi kalimat ini dibedakan menjadi dua, yaitu klausa bebas dan klausa terikat. Nah, kita jelaskan dulu yang pertama, yaitu klausa bebas. Klausa bebas ialah klausa yang memiliki potensi untuk menjadi kalimat mayor. Jadi, klausa bebas memiliki unsur yang berfungsi sebagai subjek dan yang berfungsi sebagai predikat dalam klausa tersebut. Klausa bebas adalah sebuah kalimat yang merupakan bagian dari kalimat yang lebih besar. Dengan perkataan lain, klausa bebas dapat dilepaskan dari rangkaian yang lebih besar, sehingga kembali kepada wujud semula, yaitu kalimat. Contohnya, anak itu badannya panas, tetapi kakinya sangat dingin. Nah, dan adapun contoh kedua seperti yaitu dosen kita itu rumahnya di Jalan Ambowara, dan contoh ketiga itu semua orang mengatakan bahwa dialah yang bersalah. Nah, adapun bagian kedua yaitu klausa terikat. Klausa terikat ini ialah klausa yang tidak memiliki potensi untuk menjadi kalimat mayor, hanya saja berpotensi untuk menjadi kalimat minor. Kalimat minor adalah konsep yang merangkum panggilan, salam, judul, moto, pepatah, dan kalimat telegram. Contohnya itu seperti semua murid sudah pulang kecuali yang dihukum. Analisis klausa. Klasifikasi klausa dapat dianalisis berdasarkan 3 dasar. Yang pertama, berdasarkan fungsi unsur-unsurnya, yang di sini disebut S, P, O, PEL, dan KET. Kelima unsur itu tidak selalu bersama-sama ada dalam satu klausa. Kadang-kadang satu klausa hanya terdiri dari S dan P, atau bahkan terdiri dari P saja. Yang kedua, berdasarkan kategori kata atau frase yang menjadi unsurnya. Analisis ini tidak terlepas dari analisis fungsional, bahkan merupakan lanjutan dari analisis fungsional. Dan yang terakhir, berdasarkan makna unsur-unsurnya. Dalam analisis fungsional klausa, dianalisis berdasarkan fungsi unsur-unsurnya menjadi S, P, O, PEL, dan KET. Dalam analisis kategorial telah dijelaskan bahwa fungsi S terdiri dari N, fungsi P terdiri dari N, V, bil, FD, fungsional O terdiri dari N, fungsi PEL terdiri dari N, V, bil, dan fungsi KET terdiri dari KET, FD, dan N. A. Makna unsur pengisi P. 1. Menyatakan makna perbuatan. Contoh, Dinda sedang belajar. Frasa sedang belajar yang menduduki fungsi P menyatakan makna perbuatan, yaitu perbuatan yang sedang dilakukan oleh pelakunya, yaitu Dinda.
Yang kedua, menyatakan makna keadaan. Contoh, rambutnya hitam dan lebat. Rumah itu sangat besar dan lukanya sangat parah. Kata-kata hitam, lebat, besar, dan parah semuanya merupakan makna keadaan. Makna keadaan dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, keadaan relatif singkat. Keadaan ini mudah berubah, misalnya rumah itu sangat besar, kami sudah mengantuk. Dan yang kedua, keadaan yang relatif lama dan kecenderungannya tidak mudah berubah. Keadaan yang semacam ini secara khusus disebut sifat. Misalnya, mahasiswa itu sangat rajin dan perempuan itu ramah sekali. Yang ketiga, kejadian yang merupakan runtutan perubahan keadaan yang disebut proses. Misalnya, hujannya mereda dan pengaruhnya semakin meluas. Yang keempat, keadaan yang merupakan pengalaman kejiwaan. Misalnya, orang itu dapat memahami keinginan anaknya, setiap orang menyukai perbuatan baik, dan orang itu sangat sayang kepada binatang. Yang ketiga, menyatakan makna keberatan. Contohnya, para tamu di ruang depan, Ari berada di ruang baca, Dinda tinggal di luar kota. Kata yang bercetak miring tersebut menjadi unsur pengisi P, tidak menyatakan makna perbuatan dan keadaan, melainkan menyatakan makna keberadaan. Yang keempat, menyatakan makna pengenal. Contohnya, orang itu adalah pegawai kedutaan, mereka adalah mahasiswa UNM, dan dia adalah teman kecil saya. Yang kelima, menyatakan makna jumlah. Contohnya, rumah itu ada 2, anak orang itu 5, dan kaki meja itu 4. Yang keenam, menyatakan makna perolehan. Contohnya, Ariel memiliki mobil, Dinda mendapat hadiah, sayur-sayuran itu mengandung banyak vitamin. Selanjutnya, bagian B, makna unsur pengisi S. Yang pertama, menyatakan makna pelaku. Contohnya, seorang perempuan tua membeli beras, mahasiswa mengerjakan beberapa tes. Yang kedua, menyatakan makna alat. Contohnya, truk-truk itu mengangkut beras dan sebuah gambar menghiasi kamar kerjanya. Yang ketiga, menyatakan makna sebab. Contohnya, banjir besar itu menghancurkan kota, kamar itu panas karena perapian. Yang keempat, menyatakan makna penderitaan. Contohnya, benda itu dipukulkannya dengan batu lain dan jalan-jalan sedang diperbaiki. Yang kelima, menyatakan makna hasil. Contohnya, rumah-rumah banyak didirikan pemerintah. Novel itu dikarang oleh pengarang muda dari Kalimantan. Selanjutnya, yang keenam, menyatakan makna tempat. Contohnya, para turis banyak berkunjung ke Pantai Kutai dan gua itu belum pernah dimasuki orang. Yang ketujuh, menyatakan makna penerima. Contohnya, seorang ayah membelikan sepeda baru untuk anaknya dan gadis itu akan dibuatkan rok oleh ibunya. Yang kedelapan, menyatakan makna pengalaman. Contohnya, rambutnya hitam dan lebat dan lukanya membesar. Yang kesembilan, menyatakan makna dikenal. Contohnya, orang itu pegawai kedutaan dan dia adalah teman saya. Yang kesepuluh, menyatakan makna terjumlah. Contohnya, kaki meja itu 4 dan anak orang itu 5. Nah, kita masuk bagian C. Makna unsur pengisi O. Nah, antara lain contohnya itu menyatakan makna penderita. Contohnya, dia menebang pohon. Menyatakan tempat, banyak turis mengunjungi Candi Borobudur. Dan menyatakan penerima, Ahmad membeli buku baru untuk anaknya. Sedangkan makna alat itu polisi menangkap penjahat dengan pistolnya. Sedangkan makna hasil itu pemerintah membuat jalan-jalan baru. Nah, bagian D, pengisian O bagian 2, yaitu menyatakan pada makna penderita. Contoh, Ariel membelikan anaknya buku baru. Untuk makna hasil, yaitu contohnya penjahit membuatkan kebaya ibu. Dan kita masuk bagian E, yaitu makna unsur pengisi PL. Di antaranya itu menyatakan makna penderita. Contoh,
Contoh, banyak mahasiswa belajar bahasa Jerman, sedangkan menyatakan makna alat. Contohnya, ia bersenjatakan bambu runcing. Nah, bagian F yaitu unsur pengisi keterangan atau ket, menyatakan makna tempat. Contohnya, aku mengitari rumah dari samping. Yang kedua, menyatakan makna waktu, yaitu Bapak Kepala Daerah pergi ke Jakarta. Menyatakan makna cara, yaitu contohnya Pocong itu lari dengan skripsi. Sedangkan menyatakan makna peserta, contohnya Ari senang bercakap-cakap denganku. Nah, makna alat yaitu alat itu menurut dengan tangan kiri. Nah, makna sebab yaitu orang itu menjadi gila karena tekanan hidup. Dan menyatakan pelaku, Senayan mulai dihuni oleh beberapa olahragawan. Dan menyatakan makna keseringan, Ari telah menyerukan kata awas beberapa kali. Dan masih banyak lain seperti itu.